kadang-kadang tuh suka mikir, kok ada masalah lagi ya? Ini masalah kemarin belum selesai. Kok Allah kasih yang kedua nih? Kenapa nih? Kenapa sih Allah nih? Duh, ya Allah capek syuting terus ini, nggak ada waktu libur-liburnya. Padahal di doa kita tuh, ya Allah lancarkan pekerjaan kita, lancarin ini. Waktu saya habis nikah, papa saya udah meninggal itu, saya sama istri pergi umroh. Umroh saya pertama. Dengan harapan pengen memiliki keturunan tadi Ustaz gitu. Berdoalah di Raudhah depan itu. Wah pokoknya tempat-tempat mustajab udah deketin. Pulang, kok nggak berhasil ya? Ini masih ada yang salah lagi gitu Ustaz. Akhirnya tuh saya pikir, kata guru, antum punya dosa kali sama ibu. Dosa apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, alhamdulillah di minggu kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Jadi memang Quran Inspiration adalah kita mempelajari Al-Quran, dan minggu kali ini kita akan mempelajari satu surat di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Dan edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial, dan alhamdulillah Mas Riki bisa hadir di rumah saya. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah senang bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Nah, kita akan belajar tentang sebuah ayat, dan mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala kita tentang sebuah kehidupan, bagaimana sebenarnya konsep kehidupan, dan pastinya setiap orang itu akan ditimpa masalah. Ya. Nah, gimana caranya kita keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Oke, mungkin sebagai pengantar, Mas Riki mungkin bisa cerita dulu kepada para sahabat Quran, siapa sebenarnya Mas Riki ini? Siap. Ternyata kalau saya baca profilnya banyak sekali main film, kemudian sinetron, host juga ada ya? Ada Mas, ada. Oke, silahkan diceritakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh dan soleha, sahabat Quran semuanya. Terima kasih waktunya saya diajak untuk belajar kembali tentunya di tempat yang insya Allah membawa keberkahan ini bersama dengan guru. Di sini ada Ustadz Alam. Kalau bicara soal siapa saya, pasti saya sama seperti sahabat semua. Saya adalah hamba Allah yang masih belajar, tapi mungkin kegiatan saya yang rutin yang saya lakukan adalah saya biasa bekerja di dunia entertain itu Ustaz. Mulai dari alhamdulillah Allah pernah kasih rezeki saya mulai dari main sinetron, main film, presenter juga, bintang iklan, dan sekarang ada amanah baru yang Allah kasih kepada saya baru jadi orang tua gitu Ustaz. Mudah-mudahan tanggung jawab dan amanah ini saya bersama istri sama-sama bisa memberikan insya Allah pendidikan agama yang cukup, pendidikan untuk kebaikan dia di dunia. Mudah-mudahan ini tetap di jalannya Allah, jalan kebaikan, dan saya minta doanya juga nih buat semua sahabat Quran. Mudah-mudahan anak saya bermanfaat buat kehidupan, bisa membawa kebaikan buat orang tuanya, dan keinginan saya adalah saya ingin menjadi anak saya itu menjadi kunci pembuka surga buat kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang tuh pengennya jadi hafiz gitu, walaupun bapaknya masih belajar ilmu agama, bukan hafiz Quran, tapi insya Allah cinta Quran, insya Allah selalu membacanya, dan mudah-mudahan dengan di jalannya Allah bisa mengamalkan dan bisa memberikan sekali lagi contoh yang baik, terutama buat anak saya. Oke. Sekarang memang jadi trennya adalah saya juga memiliki banyak teman ya, udah jadi eksekutif di sebuah perusahaan besar, kemudian pasti bayangan saya adalah pasti pengen mereka menyekolahkan anaknya ke luar negeri jadi apa dan segala macamnya kan, karena duit udah banyak, betul, karena punya posisi yang bagus di sebuah perusahaan. Ternyata menyekolahkan anaknya di sekolah yang fokus untuk mempelajari agama, fokus mempelajari Quran, pengen anaknya jadi hafiz, karena itu jangka panjang katanya. Kenapa kok jangka panjang? Biasanya kan menyiapkan anak untuk masa depan. Ini ternyata masa depannya jauh lebih panjang, yaitu dengan Al-Quran. Dan sekarang trennya juga para artis pengen anaknya menjadi hafiz juga ya. Ya, luar ini biasa. Pengalamannya Masya begini Allah. Ustaz, kalau kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi ya namanya dulu saya pernah pengalaman yang namanya masih sebelum nikah gitu Ustaz. Dunia ini adalah satu hal yang dikejar gitu Ustaz. Mulai dari rezeki, nggak pernah kenal waktu untuk istirahat,
kadang-kadang saya asli Palembang ini nggak pulang ke Palembang, pikirin cari duit gitu. Nggak pernah berhenti itu Ustaz. Tapi ya mungkin Allah di situ kadang-kadang saya pikir, kok rezeki saya bagus ya. Oh mungkin ini Allah lagi baik nih. Ternyata Allah juga di situ menguji gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa bahwa ketika bukannya Allah tuh menguji di saat kita susah, tapi ternyata di saat kita juga lagi bahagia juga itu Allah juga menguji. Nah singkat cerita sih, karena memang apa ya, dulu tuh berpikir dunia gitu setelah belajar, oh ternyata ada 3 hal yang membuat kita tuh bakal menjadi apa ya, hitungan itu ketika kita meninggal pun ada 3 yang bakal kita dapetin pahalanya. Ya mohon maaf Ustaz, misalnya seperti anak yang soleh, pahala jariah kita dan ilmu yang bermanfaat. Nah saya pikir kalau ilmu saya masih jauh gitu. Kalau istilahnya pahala jariah, ya kalau kita berbicara A, B, C, takutnya kan kita niatnya karena Allah. Nggak baik juga kalau kita sebutkan. Dan belum tentu ketika ada sedikit kesombongan kita, oh saya pernah berbuat A, saya pernah berbuat B. Nah itu kita nggak pernah tahu apakah pahala kita itu sama Allah dicatat sebagai kebaikan. Jadi paling enggak, wah ini nih yang mungkin bisa saya kejar. Jadi ketika, oh ternyata anak itu investasi. Karena begitu pengalaman pribadi, alhamdulillah papa saya dan ibu saya itu punya anak 7 Ustaz. Jadi punya anak 7. Kalau semua, ya keluarga besar. Jadi ketika papa saya meninggal, ini ada 7 nih investasinya dia untuk mendoakan dia setiap hari. Nah saya berpikir, oh jadi kalau kita tuh sebagai anak soleh yang ngedoain, ya selain kita juga jadi anak yang soleh, ternyata ada pahala buat kebaikan orang tua. Nah itu Ustaz, saya mikir, oh oke. Saya mulai tahu ketika, kenapa Allah memberikan kita anak, kenapa Allah menitipkan amanah ini. Nah ini yang lagi saya pelajarin gitu Ustaz. Oke, luar biasa. Kalau saya nangkapnya gini, jadi mempelajari sebuah hadis. Tadi kan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kan, kita punya 3 opsi. Kemudian kita mengatur strategi. Betul. Tadi mengatur strategi, oh kalau dari 3 ini kayaknya fokusnya bisa ke anak soleh nih. Gitu. Betul. Kalau amal, nggak enak kalau diomongin kan. Betul Ustaz. Memang kita harus melaksanakan amal dan nggak perlu disebutin. Nggak perlu. Fokusnya kepada anak. Kemudian ternyata mengkombinasikan dengan warisan orang tua. Warisan orang tua apa? Mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Dan ketika orang tua udah meninggal, investasinya masih jalan tuh. Iya, Masya Allah itu Ustaz. Kalau disampaikan lagi, berarti next-nya adalah ke cucunya. Betul Ustaz. Ke cucunya orang tua kita kan. Betul. Berarti kan terus ngalir terus. Kalau cucunya mengajarkan kepada cicitnya. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi ternyata belajar agama itu harus tahu strategi ya. Tahu strateginya. Betul Ustaz. Jadi kan kalau bahasa sekarang kan kita ngomongnya strategi. Kita menganalisis sebuah hadis, kemudian kira-kira strong kita apa nih? Supaya kita bisa kuat di situ. Oke. Nah sekarang kita akan mulain. Kita di Quran Inspiration adalah kita mempelajari Al-Quran. Saya buka juga nih Ustaz. Silakan dibuka. Kalau mau diminum juga, silakan. Oke, kita akan mengkaji sebuah surat, surat Asyar, ya, surat ke-94. Boleh saya meminta untuk membaca, karena ini ayatnya cuma pendek, 8 ayat. Silakan dibaca Arabnya, kemudian baru terjemahannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan
ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Nah, surat ini bercerita tentang Rasulullah. Allah menceritakan tentang diri Rasulullah, kemudian Rasulullah itu kan bebannya sangat berat untuk mendakwahkan Islam. Dan harus berhadapan dengan politisi pada saat itu. Ekonom, orang yang menguasai ekonomi pada saat itu. Dan memiliki pendapat yang berbeda, kemudian memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki keyakinan yang berbeda. Dan Rasulullah harus mendakwahkan kepada mereka. Hinaan, cacian, itu yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian di sini Allah mengatakan, aku ringankan bebanmu. Aku angkat masalahnya, kemudian beban pada punggung Rasulullah itu akhirnya jadi ringan. Nah, kita akan belajar fa inna ma'al usri yusra. Maka inna itu kalau dalam bahasa Arab itu sesungguhnya. Ma'a itu bersama, asri itu kesulitan, yusra itu adalah kemudahan. Dan ini agak teknikal dikit. Kalau kita belajar tentang bahasa Arab, kita belajar nahwu, supaya nggak terlalu teknikal ya. Ini namanya ada mubtada. Apa itu? Inna itu biasanya sambungannya dengan kata yang dengan fathah atau fathaten. Jadi kayak misal inna itu bisa dikasih jeda oleh kata yang tidak fathah, kemudian nanti akan ketemu dengan fathah. Nah, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Inna dengan sesuatu yang fathah atau fathaten itu menjadi satu kesatuan. Contohnya misal gini, fa inna, maka kita akan cari tuh yang ro terakhirnya fathah atau ron. Jadi kita ketemu dengan yusron. Maka terjemahannya jadi satu tuh. Maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan. Kalau lihat terjemahan ini kan dibalik tuh, ya kan? Jadi kalau misalnya saya lihat beberapa tafsir, malah diterjemahkan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal di situ nggak ada kata ba'da kan? Ba'da, betul. Nah, bedanya apa? Coba rasain gini aja. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kan seakan-akan mereka berbarengan itu, Ustaz. Ya. Nah, satu lagi sebenarnya satu kesatuan. Satu lagi adalah sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Beda nggak rasanya? Nih, saya ulangi lagi. Bersama sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Bedakan dengan satu lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Iya. Beda nggak? Beda. Nah, yang tepat itu sebenarnya adalah sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Kalau kita berpikir gini, bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang gini, kita fokus kepada kesulitan. Padahal ayat ini berbunyinya sesungguhnya kemudahan. Yang ditekankan dulu itu kemudahannya dulu. Kemudahannya dulu. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Artinya apa? Kesulitan yang didatangkan kepada kita itu untuk apa? Mendatangkan kemudahan. Ya, setuju Ustaz. Ya kan? Ya. Jadi bagaimana Al-Quran ini memberikan sebuah pengajaran, ini kan formulasi kehidupan ya. Ini konsep kehidupan untuk kita, ternyata ketika ada kesulitan, sesungguhnya Allah ingin mendatangkan kemudahan buat kita. Iya. Jadi bukan kesulitan itu untuk menyulitkan kita. Bukan. Tapi bersamaan dengan kesulitan itu akan ada kemudahannya. Ya. Itu loh. Yep. Itu adalah konsep kehidupan. Namun banyak orang ketika masalah datang, apa yang terjadi? Ini masalah besar untuk kita. Belum apa-apa udah dicap seperti itu. Iya. Ini masalah yang besar untuk kita. Ini kita akan mendapatkan keburukan. Sehingga apa? Orang fokus kepada hal yang negatifnya. Kadang-kadang ketika kita berpikir positif, oh ini masalah besar buat kita. Allah lagi baik sama kita. Mau ngangkat derajat kita. Iya, seperti itu posisinya gitu Ustaz. Ya.
Jadi kadang-kadang kita itu menjadi seorang yang ahli ketika ada masalah yang kecil sebenarnya, tapi kita membesar-besarkan. Itu manusia juga itu, Ustaz. Padahal ayat ini Allah menekankan fa'inna, maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat berarti untuk kita. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Mas Riki nih. Yeah. Pernah nggak dalam periode kehidupan gitu, mulai dari kecil sampai mungkin sebelum yang sekarang, mengalami sebuah peristiwa, kita ditimpa sebuah masalah, kemudian akhirnya kita fokus kepada masalah itu. Ketika kita fokus kepada masalah, kemudian kita istilahnya komplain dan segala macamnya, akhirnya kehidupan kita malah bikin berantakan gitu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ya pasti pernah, Ustadz gitu. Ada beberapa part mungkin yang pernah saya alami seperti itu, Ustadz. Ini mungkin saya ambil aja yang selalu saya ingat. Itu adalah pembelajaran yang berharga dari Allah untuk saya gitu. Jadi kalau dulu Ustadz ya, mungkin saya ingat banget itu mungkin masih SMP lah, kelas 3 gitu Ustadz ya. Masih yang namanya anak muda yang saya mah paling A, paling B, paling C gitu. Jadi punya teman gitu Ustaz ceritanya. Di SMP saya itu ada teman dekat main rumah saya itu kayak semacam ada kelompok. Ada semacam kelompok yang ya pokoknya kita mah ya istilahnya bikin geng lah kalau di bahasa gitu Ustaz gitu. Ceritanya ada salah satu sahabat saya itu dicolek dalam kutipnya itu disenggol lah disenggol dalam artian benturan fisik gitu Ustaz gitu. Sama mungkin sama teman-teman yang lain. Saya nggak tahu, saya nggak ada di tempat gitu. Tapi ketika saya nggak ikut membela atau istilahnya nggak aware nih sama teman, udah tahu teman ini. Nah, itu ternyata jadi masalah juga itu Ustaz. Akhirnya pada waktu saya lagi main basket gitu, saya kebetulan suka basket gitu. Saya ketemu tuh sama yang nyenggol itu. Cuman saya liatin, itu ya orangnya gitu kan. Nggak lama kemudian, teman saya yang punya masalah itu, nggak tahu kenapa, mungkin dia tahu ada si yang berantem sama dia itu, nyamperin, terus dia ngomong, Ki, gitu, orang-orangnya. Gimana? Kita sikat apa? Dia bilang gitu. Ya, sebenarnya Ustaz ya, kalau dibilangin mau, saya mau banget gitu Ustaz. Tapi kalau dibilang enggak, saya nanti nggak dideketin sama teman. Itu yang ketakutan saya tuh. Wah nanti dibilang nggak, penakut lah bisa jadi. Nggak bilang nggak teman lah. Ustaz, ya nggak friend ini. Akhirnya Ustaz, saya ikut lah gitu Ustaz. Jadi saya ikut berantem. Ikut menghajar. Iya ikut menghajar. Tapi Ustaz, saya tuh tidak sistemnya nggak keroyokan gitu Ustaz. Jadi kebetulan waktu itu di sana dia tuh ada 5 orang, kita berempat. Saya kesal sama 1 orang. Jadi teman saya yang punya masalah mukulin dia. Saya berantem sama yang menurut saya ini orangnya bikin kesal gitu Ustaz gitu. Naik motor ngomong gitu, namanya ya SMP kelas 3 tuh Ustaz. Berantem lah gitu Ustaz. Ya kalau dibilang menang enggak juga, tapi kalau dibilangin bonyok juga kita sama-sama ini gitu Ustaz. Sampai akhirnya itu urusannya panjang itu Ustaz. Karena itu melibatkan security dan segala macam. Pulang ke rumah, ya saya dianterin sama, ini ceritanya agak panjang Ustaz, nggak apa-apa. Jadi saya dianterin sama security, ya akhirnya orang tua saya jadi tahu. Fokusnya adalah saya fokus ingin bantu teman gitu Ustaz. Tapi intinya saya menambah masalah. Harusnya kalau mereka berdua aja, secara damai ataupun mereka mau berantem aja, ya udah sok mau berantem gitu kasar, berdua aja. Tapi nggak usah ngajak-ngajak. Tapi kadang-kadang itu tadi kita nggak bisa. Kalau kita nggak bantuin, kamu nggak temenan sama saya, kamu nggak setia kawan, teman susah nggak bantuin. Akhirnya saya fokus sama masalahnya, ikut berantem juga. Malahan tadinya nggak berantem sampai yang itu, malah berantem sama yang lain dan itu. Jadi akhirnya ya sempet sampai mau bawa ke polisi gitu Ustaz. Nah yang mau membuat saya itu akhirnya sadar saya nggak mau seperti itu lagi, ketika ibu saya nangis. Saya pikir ibu saya tuh seneng, anaknya jagoan, membela teman gitu. Alhamdulillah dulu saya sempat belajar ilmu bela diri gitu Ustaz. Jadi saya praktekin lah kasarnya begitu. Walaupun dalam pertandingan ya namanya lagi sparring nggak apa-apa, tapi ini benar-benar di luar dari itu.
ya ada perasaan, oh ternyata ilmu bela diri saya kepake nih begitu Ustaz. Tapi konotasinya salah. Saya pikir papa saya yang mengajak saya untuk belajar seperti itu senang. Tapi ternyata malah justru memarahin saya, yang sampai akhirnya saya tuh nggak boleh keluar rumah lagi, main sama mereka, nggak boleh lagi ini. Dan berapa waktu yang saya senang banget itu misalnya kayak sore saya bisa keluar, akhirnya sama papa nggak boleh. Jadi, wah ternyata ini ya yang paling itunya sih memang ketika sudah sampai urusannya ke polisi sih Ustadz gitu. Ya, tapi karena kita masih di bawah umur, akhirnya nggak jadi. Nah, ketika lihat papa saya tuh ngurusin saya untuk ya sampai begitu, walaupun sebenarnya kan nggak sampai terjadi yang hal-hal yang gimana gitu Ustaz. Tapi ya karena mungkin yang dipukul ini bapaknya mungkin marah atau apa gitu atau apa, akhirnya kan urusannya masih itu. Masya Allah saya mulai dari situlah, aduh kayaknya saya nggak mau lagi gitu deh gitu. Itu ini mungkin pelajaran itu Ustaz buat saya. Gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Siap Ustaz. Di situ kalau kita lihat fa inna ma'al usri yusra. Kata usri itu di depannya ada kata al-nya. Iya. Fa inna ma'al usri. Kalau yusra tidak ada kata al-nya. Iya. Bedanya apa sih? Kenapa harus ada al-nya? Kenapa ada yang tidak ada? Kalau ada al-nya sebenarnya gini, sederhananya gini, kalau kita belajar bahasa Inggris misalnya, kita punya buku. Katakanlah buku. Maka kita mengatakan the book. The book. Artinya apa? Tunggal ya. Tunggal dan spesifik kan? Iya, gitu. Oh, buku yang ini loh, atau buku yang itu loh. Yang kita maksudkan clear, jelas. Clear, iya. Kalau saya mengatakan a book, ya sebuah buku. Abu-abu maksudnya. Ya bisa buku apa aja. Betul. Ya? Jadi yang membedakan al itu ada kata the-nya kalau kita terjemahan dalam bahasa Inggris. Spesifik. Straight gitu Ustaz. Jadi mudah untuk kita identifikasi. Nah, kalau kita balik lagi kepada ayat ini, ma'al usri, usri itu kan kesulitan. Kesulitan. Ada kata al-nya tuh. Iya. Artinya apa? Orang akan gampang identifikasi yang masalah. Oh, ini masalahnya ini nih. Gampang. Tapi akan lebih sulit untuk identifikasi yusronnya. Yusron. Solusinya. Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam kehidupan, orang akan gampang tuh. Ini masalah. Ini masalah. Tapi tidak semua orang bisa melihat solusi, kemudahannya. Betul. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan. Artinya apa? Bahwa kalau masalah nggak usah dicari. Kita gampang identifikasinya. Ketika masalah itu datang, ketika masalah itu kita temui, maka yang harus menjadi fokus kita, yang kita kejar adalah apa solusinya, kemudahannya apa nih di balik kesulitan ini. Iya. Itu yang harus menjadi mindset kita. Ayat ini mengajarkan itu kepada kita. Nah, pertanyaan gini Mas Riki sekalian. Kalau tadi di awal saya mengatakan ada problem, fokus kepada problemnya. Iya. Nah, sekarang ketika kita ada dua pilihan, apakah kita fokus kepada masalah atau kita fokus untuk mencari solusi dari masalah itu. Ketika kita fokus kepada mencari solusi, akan lebih enak tuh biasanya. Yeah. Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Ada yang bisa di-share kepada para sahabat Quran nggak? Ya, mungkin kalau dibilangin ketika ada masalah, pernah fokus untuk ya, apa ya, kadang-kadang terus suka mikir, kok ada masalah lagi ya? Ini masalah kemarin belum selesai. Kok Allah kasih yang kedua nih? Kenapa nih? Ya itu kadang-kadang pernah berpikiran. Ya minta ampun, minta maaf sama Allah. Ini Allah nggak adil nih. Kenapa harus saya sih gitu? Kenapa harus saya? Harusnya yang orang-orang seperti itu mungkin. Ya, itu apa yang saya bilang itu. Tapi ketika saya coba untuk cari solusinya, yang namanya manusia Ustadz kan bingung. Plan itu kan kadang-kadang ada cara cepat, ada cara yang pelan tapi untuk sabar, atau mau cara yang ya kasarnya cara gampang gitu Ustaz. Cuman kan manusia ini kalau dibilangin sabar, tenang, nggak bisa, harus selesai hari. Ya masalah itu nggak bisa selesai hari ini, besok. Kok besok? Saya mau hari ini selesai gitu Ustaz. Nah jadi kadang-kadang ketika kita mau cari jalannya, ya kita tuh nggak pernah sabar dan maunya hari ini instan, selesai gitu Ustaz. Padahal kata Allah tuh berproses, nikmatin prosesnya, nikmatin untuk, oh kalau nggak berhasil di A, coba di B. Nah, itu yang mungkin
apa ya pernah saya alami gitu, ya ketika ya istilahnya dulu lulus kuliah agak-agak ketemu dengan yang namanya dunia syuting gitu. Ketemu dengan ternyata syuting itu nggak segampang, nggak seindah apa bayangan orang di TV. Karena misalnya kalau udah jadi pemain sinetron itu gampang, ternyata nggak seperti itu, Ustaz. Ada perjuangan. Kamu kalau mau nyampe lokasi ada 3 cara. Mau naik ojek, mau naik umum dalam artian kayak Metro Mini atau apa, atau mau naik taksi. Nah sekarang punya kemampuan berapa? Mikir-mikir lagi, ini buat syuting. Akhirnya mikirin gengsi, Ustaz. Naiklah taksi, tapi ternyata mahal. Nah itu kan apa ya, bikin kita tuh ternyata mau cepat instan. Ternyata kalau kamu tuh naik umum cuma 3.000, Riki, nggak perlu sampai sekian ribu. Karena tadi mikirin gengsi, nggak sabaran, pengennya enak sendiri. Akhirnya ternyata ada yang namanya dulu anak kos ya, Ustaz ya. Ada biaya yang besar. Jadi ya ketika kita coba naik angkot, udah hafal naik angkot, biaya murah, nanti uangnya sisa biasa 1 hari itu pengeluaran berapa untuk angkot, kamu simpen, kamu tabung, akhirnya kamu bisa beli motor. Akhirnya naik motor enak, gak usah naik mobil dulu, nanti kalau naik mobil mah kalau udah akhirnya naik motor. Dan itulah Ustaz yang saya alami gitu. Jadi naik angkot, saya nikmatin prosesnya, panas, lihat di ujung segala macam gitu. Nah, ya itu sih Ustaz yang mungkin bisa saya share. Oke, jadi fokus kepada kemudahan ya, tidak fokus kepada kesulitan. Kalau mikirin kesulitan, ngapain naik angkot panas-panas nggak pakai AC? Betul. Artis lagi, masa artis? Iya gitu. Kadang-kadang pemikir belum tentu orang kenal sama kita, belum tentu orang di depan kita atau melihat kita tuh berpikiran seperti itu gitu. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang nih dia pasti ngeliatin aku nih, masa kan pemain sinetron naik angkot. Ibu nih ngeliatin, mungkin dia ngeliat ini kayak muka teman anak saya mungkin, atau jangan-jangan nih orang yang pernah ngutang sama saya, mungkin begitu kalau misalnya bagaimana. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Siap, Ustaz. Jadi kita memang metodologinya Quran, kemudian kita ngelihat pengalaman hidup seseorang. Makanya Mas Riki bisa bercerita kan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa sih kok diulang 2 kali? Iya. Ini kan diulang 2 kali, cuman bentuknya satunya ada fa-nya, satunya enggak. Iya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke. Logika sederhananya gini. Ketika ada orang ngomong kepada kita dan itu diulang 2 kali, artinya kan sebenarnya dia menekankan terhadap apa yang diucapkannya. Dia melakukan stressing terhadap hal itu. Misalnya, ketika seorang sutradara atau produser ngomong sama Mas Riki, Rik, lu bisa main lagi di judul berikutnya kalau acting lu bagus. Pasti begitu, Ustaz. Ya kan? Iya. Terus dia ngomong lagi, tapi Rik, ingat ya, kalau lu main bagus, kita syuting berikutnya. Kenapa kok dia mengulang 2 kali? Ya, bisa jadi itu untuk reminder atau penegasan gitu, Ustaz. Ya, menekankan apa yang diucapkannya. Kalau melakukan ini, nanti nextnya akan enak loh ya. Iya. Allah di sini mengulang 2 kali. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Diulang lagi. Iya. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Artinya Allah menekankan kepada kita bahwa kemudahan itu bersama kesulitan. Menjadi satu kesatuan. Yang tidak terpisahkan. Nah, makanya dengan kondisi yang kesulitan, misalnya contohnya kondisi yang sekarang nih. Kemarin saya baru mendapatkan sebuah inspirasi dari foundernya dari Tokopedia, William namanya ya. William. Itu juga dari daerah dari kampung situ loh. Kemudian akhirnya setelah sekian kali ditolak idenya, akhirnya bisa mendirikan Tokopedia dan sebesar sekarang. Dan beliau cerita 11 tahun membesarkan seperti itu. Masya Allah. Kemudian dia cerita dengan kondisi yang sekarang, dengan adanya corona, dengan adanya COVID-19, banyak mitra dari Tokopedia yang akhirnya gulung tikar. Bisnisnya nggak jalan. Kemudian akhirnya ada sebuah mitranya, kemudian bisa membalikkan kondisi itu. Mitranya ini jualan batik. Baju batik. Baju batik. Terus dengan kondisi corona,
orang kan nggak ke kondangan ya. Betul. Dan pasti pikiran mereka pun pokok gitu Ustaz. Ya, yang pokok aja, yang makan aja. Makan gitu aja, gimana caranya itu. Kalau baju kan, apalagi batik, dipakainya juga mungkin seminggu sekali gitu Ustaz, nggak tiap hari kan gitu. Jadi kalau kondangan atau ada acara keluarga gitu, keluarga. Iya. Jadi nggak ada orang kondangan, nggak ada orang ngantor. Permintaan batik itu kan di perkantoran juga cukup tinggi kan. Betul. Nah, ketika tidak ada demand seperti itu, tidak ada orang yang berbelanja, pasti marketnya akan turun. Ya. Kemudian si mitra ini mengatakan, saya bisa aja melakukan diskon, sehingga barang di gudang habis. Dia memperkerjakan banyak orang yang memiliki keterbatasan fisik. Kalau di gudangnya dijual diskon, bisa aja habis. Berikutnya tapi kan nggak bisa memproduksi lagi. Iya, karena akan susah. Akhirnya pemerintah merekomendasikan untuk menggunakan masker, kain. Oke. Dia membalik bisnisnya. Jadi tidak membuat batik, baju, tapi membuat batik, masker. Dia juga paket juga. Betul. Masker dan batiknya. Dan itu satu mungkin pembeda gitu, Ustaz. Karena mungkin ya orang fashion pasti paham. Kadang-kadang orang Indonesia pun istilahnya bahasa kerennya sekarang tuh warga plus 62 tuh satu yang aneh jadi ramai gitu Ustaz. Kalau yang umum katakanlah masker yang biasa, biasa maskernya. Tapi ketika ada yang unik, beda, menjadi pembeda, trendsetter dia Ustaz gitu, langsung viral gitu Ustaz gitu. Itu luar biasa itu. Dan terjadi ya. Iya. Jadi balik lagi kepada cerita tadi. Ternyata pengusaha mitra dari Tokopedia ini, dia mengembangkan, dan akhirnya permintaannya melebihi dari dia jualan batik, baju. Masya Allah. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Ternyata inna ma'al usri yusra, kemudahan, benar-benar kemudahan itu bersama kesulitan. Dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan dan bisa mempekerjakan orang lain, menyejahterakan orang lain. Namun ada beberapa orang yang fokus kepada kesulitan. Loh, kalau kesulitan semua juga orang udah tahu, gampang identifikasi itu. Betul. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita fokusnya kepada solusi kemudahannya. Karena di balik satu kesulitan, Allah membukakan banyak pintu kemudahan. Itu kan? Ini boleh cerita sebentar. Ada sahabat saya Ustaz, mungkin kejadiannya sekitar bulan Februari kemarin. Ketika sebelum COVID, tapi penyakit ini sudah mulai ramai kan di Bicara. Jadi teman saya itu punya modal dan dia buka salah satu paket pengiriman itu Ustaz. Ekspedisi ya? Ekspedisi. Saya bilang waktu itu sama dia, Aki kayaknya saya mau buka usaha apa ini. Wah, saya bilang ini bagus. Kenapa bagus? Kebetulan kalau logikanya di tempat ini untuk paket pengiriman nggak ada Ustaz, harus keluar. Nah, saya cuma berpikir itu doang gitu. Tapi setelah itu terjawab setelah pas COVID gitu Ustaz. Pas COVID, saya pikir semua teman-teman yang punya usaha makan pada kolaps gitu. Dan ternyata usahanya dia maju Ustaz. Karena kenapa? Orang jadi takut keluar. Akhirnya main kirim barang, main kirim. Ternyata ya dia nggak perlu modal yang besar, dia cuma perlu izin sama segala macam. Dan yang ngurus packing segala macam udah ada. Jadi secara tidak langsung pendapatan dia 30% dari harga transaksi itu ini. Jadi ya pada saat dia ngambil keputusan dan berpikir bagaimana caranya uang yang dia punya ini kepake dan dia manfaatin momen itu, ya itulah mungkin Allah kasih ya jawabannya tadi gitu, dengan rezeki. Dan akhirnya sekarang Masya Allah Ustaz, dari yang cuma satu pintu kecil sekarang udah ngelebar dan dia udah salah satu ya ramai gitu Ustaz untuk itu. Ya alhamdulillah. Jadi memang benar dia bilang syutingnya dia mulai nggak ada, tapi dia punya uang. Ini gimana caranya diputerin biar bisa istilahnya tadinya main jobnya adalah syuting, yang ini sampingan, tapi sekarang nggak kebalik gitu. Ini yang jadi main jobnya dia gitu. Jadi kalau syuting, kalau saya lagi santai sambil syuting, jadi biar orang PH-nya ngejar-ngejar saya, nggak saya minta-minta begitu Ustaz ceritanya. Jadi bagaimana rupanya ketika kita melihat Al-Quran, kemudian kita melihat dalam dunia nyatanya dan benar. Dan akhirnya apa? Iman kita jadi nambah. Betul. Karena kita ngelihat, Quran memang benar. Betul, Ustaz. Ya kan? Makanya penting untuk kita kan, Quran itu perlu di-experience dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita belajar, kita lihat kehidupan nyata, kemudian dari kehidupan nyata kita balik lagi kepada Qurannya.
Al-Quran memang benar, Allah memang benar. Jadi akhirnya setelah kita membuktikan, akhirnya kan iman kita jadi naik, karena kita udah yakin. Ya, Masya Allah itu Ustaz. Oke, kita lanjutkan kembali. Ternyata ketika misalnya gini ya, saya berikan analogi gini, ketika seorang murid dites, naik kelas, karena dia dianggap mampu untuk menyelesaikan itu. Iya, dengan standar nilai yang ada gitu, Ustaz. Dengan standar. Kalau nggak mungkin SMP diuji dengan ujian SD. Ya. SMP diuji dengan ujian SMA. SMP kan. Iya. SMA diuji dengan ujian SMA. Artinya apa? Bahwa ketika kita diberikan kesulitan, itu kan sebenarnya untuk supaya kita naik kelas. Yeah. Seorang aktor, seorang artis, itu kan ditantang untuk acting tertentu. Iya, dengan karakter peran yang beda-beda gitu, Ustaz. Karakter yang beda-beda, supaya dia naik kelas kan? Betul. Naik kelasnya adalah budgetnya naik gitu, Ustaz. Iya. Endingnya. Amin. Iya. Nah, dari situ kita bisa belajar. Ternyata kesulitan-kesulitan yang diberikan kepada kita, itu untuk menaikkan level kita. Kalau ujiannya tadi Mas Riki sebelum menikah seperti itu, sekarang setelah punya anak ya? Iya, alhamdulillah. Setelah 3 tahun setengah. Nah itu kan masa yang sulit. Betul. Ketika pada saat itu Mas Riki fokus, kenapa ya? Kok Allah tidak mengkaruniakan kepada anak? Teman-teman saya nikah setahun langsung punya anak. Kenapa kok saya? Akhirnya kalau seperti itu kita berpikir kepada kesulitan, dan kesulitan itu belum kelihatan solusinya, akhirnya kita mempertanyakan keputusan Allah. Allah nggak adil nih. Betul. Nah itu kan berbahaya buat kita. Betul. Pernah nggak mengalami masa-masa itu, kemudian akhirnya kita membalikkan, enggak, Allah itu maha baik, dan akhirnya Allah mengkaruniakan anak seperti sekarang ini? Ya, itu sebenarnya kalau saya pada waktu kemarin masalah anak itu, Ustaz, mungkin tahap belajar saya sudah cukup aman. Justru istri saya yang mengalami ya apa ya istilahnya gonjang-ganjing itu. Kalau saya dulu gini, Ustaz, kalau saya itu benar-benar ya yang namanya syuting itu kan ada naik turunnya gitu, Ustaz ya. Di saat banyak godaan tuh banyak, Ustaz. Godaan tuh salah satu, pengen jalan-jalan ke Bandung, pengen jalan-jalan ke Bali, pengen jalan-jalan ke Lombok. Kenapa sih Allah nih? Duh, ya Allah capek syuting terus ini, nggak ada waktu libur-liburnya. Padahal di doa kita tuh, ya Allah lancarkan pekerjaan kita, lancarin ini. Nah begitu udah dikasih, kok mungkin Allah berbilang, kamu kok harusnya kamu bersyukur gitu kan maksudnya. Yeah. Jadi sampai akhirnya tuh ngomong, aduh ya Allah pengen libur, aku pengen ini gitu Ustaz gitu, pengen apa, pengen liburan, pengen jalan-jalan, syuting terus ini. Akhirnya Ustaz, pada waktu itu mungkin dijabal lah mungkin omongan yang tidak baik tadi gitu Ustaz. Ucapan adalah doa, itu pelajaran. Jadi Allah kasih libur waktu itu seminggu Ustaz. Tahu-tahu PH nelfon, Ki, kamu nggak ada jadwal ya seminggu ini. Oke, senang saya Ustaz. Saya jalan-jalan itu Ustaz. Seminggu, 2 minggu, senang, saya jalan-jalan lagi. Sampai akhirnya tuh udah mulai sebulan lebih, mau ke 2 bulan, saya mulai stres tuh. Maksudnya agak bingung. Aduh ini gimana? Sedangkan hidup itu annual kan harus nambah. Ini gimana? Kuat nih. Akhirnya berdoa lagi, ya Allah ini. Akhirnya saya nyesel gitu Ustaz. Saya nyesel. Ya maksudnya pembelajarannya adalah saya nyesel untuk mengucapkan hal-hal yang tidak penting gitu. Dan termasuk salah satunya, Allah tuh udah baik, udah ngasih jalan yang ini, kamunya yang nggak mau gitu kan. Nah jadi saya akhirnya mulai lagi mencoba berbaik lagi sama Allah. Ya Allah ampuni aku ini, aku punya salah gini. Nah kalau pas yang cerita soal penungguan anak, karena mungkin saya belajar itunya sudah cukup ada ilmunya sedikit. Jadi saya kalau ketika ada menghadapin masa seperti itu, ya 3 tahun, saya yakin Allah punya jalan atau punya maksud baik lah gitu. Jadi tahun pertama nggak punya anak, tahun kedua, saya insya Allah waktu itu saya selalu mengirim istri yang paling, kita datang nih minggu ini ke resepsi pernikahan. Nggak lama kemudian 1 bulan dia posting, sayang ini udah hamil kok kita belum. Nyalain siapa gitu Ustaz? Kamu nyalain saya? Atau aku mau nyalain kamu? Kan nggak mungkin. Karena kenapa? Kalau chef belajar bikin nasi goreng, pasti jadi nasi goreng. Wallahu alam enak apa enggak. Tapi kalau anak, ini ada campur tangannya Allah. Akhirnya
pelajaran yang didapat, oh pada waktu almarhum papa saya sakit, saya ada punya waktu banyak untuk bisa bersama sama dia Ustaz. Gitu. Karena kenapa? Saya nggak punya anak. Yeah. Kebetulan adik-adik saya mungkin yang punya urusan, punya kewajiban Senin sampai Jumat dia harus kerja, dan besok paginya mungkin mereka punya urusan lagi, jadi punya waktu untuk kesananya nggak ada. Tapi saya yang punya keluangan waktu justru, karena ketika ada kerjaan saya tolak itu Ustaz waktu itu. Jadi nggak, saya pengen ke orang tua dulu. Karena kenapa? Kita ini punya feeling kan Ustaz ya. Ketika ngeliat keadaan orang tua kita tuh, ya kayaknya si papa bukan mendoakan Ustaz, tambah tidak baik ini keadaannya gitu. Nah itu yang saya takutin tuh, waduh kalau saya sampai nggak bisa bareng sama dia gimana gitu. Jadi ya itulah, dibalik itu semua saya yang mungkin, oh Allah nyuruh saya untuk jadi anak yang jagain ini gitu Ustaz gitu. Mungkin Allah juga tahu di satu sisi kita punya kemampuan mungkin secara finansial untuk jadi orang tua, tapi mungkin secara mental atau bagaimana cara mendidik, Allah belum nih, kamu belum dulu Riki untuk punya anak. Belajar dulu. Iya, belajar dulu. Saya sudah sampai segitu Ustadz, maksudnya sampai ini. Nah, kalau istri saya, makanya saya bilang, pokoknya jangan pernah berprasangka buruk, atau kita harus berhusnuzon sama Allah. Allah punya rencana. Dan ternyata itu Ustadz, penantian 3,5 tahun mungkin ini golden time ya. Allah kasih di saat yang tepat, di saat yang indah, dan di waktu yang Masya Allah baik gitu Ustaz. Mungkin itu mungkin bisa saya cerita Ustaz. Iya. Luar biasa. Jadi tidak sempat berprasangka buruk. Kalau saya insya Allah mungkin pada waktu syuting itu aja itu Ustaz yang banyak-banyak itu gitu kayak gitu. Jadi ketika banyak pekerjaan pengennya adalah free time. Justru kebalik, pengen libur gitu. Sedangkan orang lain pengen nyari kerjaan. Ini ya mungkin kebaliknya, ini yang dasar kamu sudah dikasih Allah kenikmatan tapi ngeluh gitu Ustaz kayak gitu. Nah, makanya kan di sini ayatnya berikutnya adalah fa'idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sebuah pekerjaan, maka kerjakan hal yang lain. Pekerjaan yang lain. Artinya bahwa kita bakal ada urusan yang lain lagi Ustaz. Kecuali tadi minta supaya free time, dikasih free time tapi kelamaan. Gitu. Jadi memang ketika kita memiliki pekerjaan, memang kita pengen ada waktu senggang untuk kita berlibur, untuk kita santai. Sekali-sekali mungkin. Tapi jangan kepanjangan juga. Kepanjangan. Nah, di sini gitu loh, bagaimana kita diminta oleh Allah itu supaya tetap aktif. Ketika engkau selesai dari sebuah pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Dari satu kebaikan, melakukan pekerjaan yang baik yang lainnya. Jadi ketika misalnya orang sudah katakanlah sudah hijrah gitu loh, ya udah yang penting saya ibadah aja nggak usah kerja. Karena kita kan sebagai khalifah itu memakmurkan bumi, menyejahterakan orang lain, membantu orang lain. Betul. Jadi ketika kita bekerja, hasil dari payah kita manfaatkan untuk membantu keluarga yang lainnya. Bisa aja kan kita gunakan seperti itu. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk menyejahterakan orang lain. Nah, di penghujung ini, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka kamu berharap. Makanya tadi Mas Riki cerita, saya jadi, wah ini susunan dari ayat ini gitu loh. Melengkapi pemahaman kita. Ya, ternyata ketika kita kadang dalam kehidupan itu kan kita menyesal, kemudian kita merasa tidak bersyukur. Oh ya ternyata saya doanya nggak baik gitu loh. Kenapa saya harus mengucapkan free time gitu loh? Pengen liburan, dikasih liburan benar-benar lebih. Balik lagi kepada Allah. Ya Allah, sorry ya Allah, maaf ya Allah gitu loh. Salah ternyata, pengen pekerjaan. Maka di bagian penghujung dari surat ini, wa ila rabbika farghab. Maka kepada Tuhanmu berharaplah. Jadi kita berharap kepada Rob kita. Nah yang menarik gini, kadang dalam kehidupan ini, pastinya setiap orang itu memiliki masalah. Tidak mungkin orang yang hidup tanpa masalah. Pasti Ustaz. Masalahnya orang kaya beda dengan masalahnya orang yang ekonominya terbatas. Di bawah gitu Ustaz. Masalah itu bisa ekonomi, bisa sosial. Kita dilecehkan, itu kan sosial ya. Ekonomi ketika kita nggak mampu, masalah politik misalnya. Politik itu kan juga bisa menjadi masalah buat kita. Juga bisa karena orang lain itu berbicara atau mendiskusikan atau ngomongin tentang diri kita. Dan itu buat kita sangat menyakitkan. Merendahin diri. Kok dia menghina saya ya? Apa dia nggak mikir? Ya kan kadang-kadang seperti itu. Dan akhirnya kita merasakan sebuah tingkat stres tanpa kita sadari.
ketika kita dalam kondisi stres seperti itu, kemudian akhirnya kondisi kita jauh lebih sulit lagi. Ketika kondisi kita sudah memuncak, kemudian akhirnya kita beribadah, kemudian di dalam sholat itu kita merasakan kenyamanan. Pernah nggak merasakan seperti itu? Yeah. Jadi ketika ada masalah, ketika kita sholat, kita merasa nyaman. Ketika ada masalah, kita berdoa, itu enak banget gitu. Itu yang membuat saya tuh belajar ilmu agama tuh mungkin dari situ gitu Ustaz. Gitu. Jadi ya, ini boleh cerita Ustaz? Boleh. Jadi singkat cerita, karena kita berpatokan sama katakanlah sahabat di sama-sama syuting gitu Ustaz ya. Ya. Kan Allah tuh udah bilang rezeki kita tuh beda-beda. Walaupun kita sebenarnya berangkatnya dari tempat yang sama, casting yang sama, tapi ternyata rezeki orang walaupun beda cuma 50.000, 100.000, tapi itu beda-beda. Sampai akhirnya tuh saya tuh ngelihat gitu Ustaz, dia sukses. Ya. Mungkin di satu sisi dia dapat iklan atau kok saya enggak gitu kan kayak gitu. Oh kenapa nih gitu? Oh mungkin jangan-jangan dia ada main nih sama orang casingnya gitu kan Ustaz. Atau jangan-jangan ini nah pokoknya ada orang dalam lah bahasa itunya gitu. Tapi sampai akhirnya itu ya dia sukses, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah panggil dia gitu Ustaz. Tadi yang saya lihat tuh rumahnya, barang-barang dia yang dia beli dengan Masya Allah itu harga yang itu. Saya cuma begini doang Ustaz. Ya ternyata yang dia bawa cuma kain kafan doang gitu Ustaz. Saya tuh mikirin, jadi sebenarnya yang kita bawa tuh apa sih, saya bilang gitu. Uangnya nggak nolong dia, atau fansnya tuh nggak bantuin dia atau apa. Ya mungkin bantuin secara doa mungkin Ustaz ya. Tapi yang saya lihat tuh, aduh nggak bener ini. Jadi mindset saya ini ternyata salah gitu Ustaz gitu. Salah dalam artian bahwa saya tidak mau lagi ini terlalu mikirin yang istilahnya ngejar-ngejar gitu Ustaz. Nah singkat cerita mulai agak goyang itu Ustaz. Temen yang biasa nyamperin, ayo daripada lu bete, lu kesel, lu ini yuk ikut kita. Namanya manusia tadi Ustaz masih goyang, diajakin. Ya nggak bohong Ustaz, semua tempat mungkin kasarnya hiburan yang itu saya datengin. Ke tempat begini kok masih kosong gitu Ustaz. Nggak tenang ya? Nggak tenang. Seneng pada waktu itu. Tapi ya saya cuma sekedar menikmati Ustaz, tapi bukan menjadi seorang konsumen atau pengguna dalam artian minuman, bukan. Jadi saya niki tempat nongkrongnya, ini banyak orang anak mudanya nih. Hari itu senang Ustaz. Pulang lagi ke rumah, masalahnya stres lagi. Masih yang mikirin itu tadi. Ke tempat yang lebih besar. Mungkin tempatnya receh tempatnya, yang cari yang agak ini dikit dong biar happening lah bla. Saya datang ini Ustaz. Ya karena di balik itu ada kemampuan untuk itu. Cuman karena waktu itu emang bukan tipikal seperti itu, saya pengen coba akhirnya. Saya datangin. Oke. Besar, banyak lampu, megah segala macam. Tapi balik lagi ke rumah, hal yang sama Ustaz. Singkat cerita, saya menemukan itu tuh pada waktu ini Ustaz. Jadi hari Minggu ya sama kondisi begini Ustaz. Sahabat saya tuh di masa itu telepon. Ki, antum hari Minggu ada waktu lowong nggak? Yuk ke rumah Ana. Ngapain bro di rumah? Ya ada acara sebentar lah, dibilang gitu. Ada Ustadz ini. Berat banget sih bro. Ada Ustadz segala macam. Udah kesini aja. Nggak tahu kenapa ya Ustadz ya. Pada waktu itu kaki saya untuk melangkah ke rumah di Mas Eto tuh memang dikasih jalan sama Allah untuk mudahan. Waktu saya lowong, harusnya pagi tuh ada kerjaan syuting. Qadarullah batal. Wah, mungkin ada sesuatu nih, saya harus ke rumah Dimas. Begitu saya masuk ke rumah Dimas Seto, banyak orang. Adem nih rumah gitu. Ternyata rumahnya banyak AC Ustaz. Enggak, intinya ternyata saya di situ ketemu sama sahabat soleh-soleh dan soleha yang Masya Allah, ini mungkin yang mengajak saya kembali. Saya dengerin Ustaz ceramah. Awalnya tuh Ustadz yang pertama tuh saya ingat banget ada Ustadz yang ngasih itu tuh Ustadz Abu Fida. Minggu keduanya saya datang lagi ada Ustadz Halid juga gitu. Ada Ustadz, pokoknya Dimas itu per minggu sekali dia manggil Ustadz yang berbeda. Kok saya di sini walaupun mohon maaf Ustadz mungkin sama makan atau minum teh gitu, kok lebih ademan begini. Oh ini nih yang saya cari gitu Ustadz. Jadi kalau
dalam logika manusia itu ngelihat muka Ustadz aja, saya mah udah adem gitu Ustadz. Kalau ngeliatin yang lain ini kayaknya apa nih gitu. Tapi dengan dia lihat mukanya dia, kayaknya ini Ustadz hidupnya kayaknya nggak ada masalah deh. Semua yang dia sampaikan tuh enak. Kok kita mikirnya ribet-ribet, Pak? Kalau kasarnya pakai bahasa rumus matematika, pakai ilmu hukum Archimedes juga nggak ketemu. Tapi ini dengan begini dong logikanya, kok iya simpel. Nah itu Ustadz yang membuat saya tuh, mulai yang ketemu dengan orang-orang yang baik itu, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu Ustadz gitu ceritanya. Masya Allah. Jadi memang benar ya kalau kita ngelihat bahwa ketika kita kembali kepada Tuhan kita kan merasakan sebuah ketenangan. Betul. Makanya datang ke pengajian lebih menenangkan dibandingkan ke klub. Betul Ustadz. Ke klub yang dangdung. Iya, saya di situ bukan minum ya Ustadz, bukan posisi saya mabuk-mabukan enggak. Saya cuma menikmati musik dan datang itu tuh untuk pengen tahu secara ini apa bener nggak saya dapetin ini gitu, seperti itu Ustadz, pengen cari tahu aja gitu. Jadi rupanya kalau kita belajar dari susunan ayat ini gitu, dalam surat ini ternyata permasalahan yang didatangkan kepada kita gitu ya, ketika kita bermasalah dengan orang, bermasalah dengan kondisi, itu ternyata cara Allah untuk kita balik lagi. Sehingga ketika kita datang ke tempat sholat, datang ke masjid, datang ke pengajian, hati kita menjadi tenang tuh. Kok nyaman ya? Jadi rupanya kita berpikir bahwa kesulitan itu, wah hidup kita bakal sulit. Ternyata kesulitan itu untuk membukakan kemudahan untuk kita berdialog dengan Allah. Ya kan? Iya Ustadz. Jadi kadang-kala kan kalau kita kondisinya happy, kondisi bahagia, rezekinya lancar, syuting lancar, job mengalir terus gitu loh. Ketika sholat, kita nggak nyaman. Pengen cepat-cepat. Karena dunia udah ngunjung jadwalnya gitu kan, kayak gitu. Tapi ketika kondisinya sulit gitu loh, ternyata kesulitan itu menggiring kepada kemudahan. Masya Allah. Jadi rupanya hidup itu ya bergantian. Kalau diberikan kenikmatan ya bersyukur, ketika ada kesulitan mendekat kepada Allah, bersabar kan? Betul. Jadi hidup ini ternyata nyaman ya, dua-duanya juga nyaman. Nah akhirnya apa? Kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan itu kita jangan terlalu berpikir buruk terhadap setiap peristiwa, tanpa kita ngelihat ini pasti ada kebaikannya, ini pasti ada kemudahannya. Ini yang kita bisa pelajari. Masya Allah. Oke, yang terakhir nih Mas Riki. Ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita list pertanyaan buat Mas Riki. Setelah 3,5 tahun menikah, akhirnya dikaruniakan seorang anak laki-laki ya, yang sehat dan lucu. Apa saja ikhtiar yang dilakukan selama masa penantian itu? Sempat terbersit suudzon nggak pada sang kholik? Kalau tadi udah dijawab, tapi silakan jawab kembali. Ya ini apa ya, sekali lagi alhamdulillah, terima kasih buat Allah, terima kasih mungkin doanya juga buat orang tua saya, mertua saya, yang mungkin doa mereka yang mungkin, atau saudara-saudara saya yang dijabah sama Allah didengar ketimbang mungkin doanya saya gitu Ustadz. Tapi memang kalau bicara soal ikhtiar, saya tuh mungkin karena ya tadi belajar, saya melakukan semua yang diceritakan sama guru-guru, dan saya melakukan apa yang mungkin dilakukan sama sahabat-sahabat saya yang sudah dikepercayaan sama Allah. Mulai pertama mungkin makan kurma muda gitu Ustaz, minum buah zuriat gitu. Terus masuk lagi makanannya harus yang bergizi. Kita makan. Sekarang sudah makanannya segala macam, kita atur pola tidurnya gitu Ustaz. Saya tuh tahun ini awalnya sama istri itu sudah berpikir untuk promil gitu Ustaz. Tapi qadarullah, memang Allah ngasih jawaban itu di saat saya tuh jadi ada yang namanya manusia tuh mungkin ada punya keinginan itu Ustaz. Nah saya berpikir apa saya ini punya salah gitu sama ibu saya atau saya ini. Jadi 2018 Ustaz, waktu saya habis nikah, papa saya udah meninggal itu, saya sama istri pergi umroh. Umroh saya pertama. Dengan harapan pengen memiliki keturunan tadi Ustaz gitu. Berdoalah di Raudhah depan itu. Wah pokoknya tempat-tempat mustajab udah deketin. Pulang, kok nggak berhasil ya? Ini masih ada yang salah lagi gitu Ustaz. Akhirnya tuh saya pikir, kata guru, antum punya dosa kali sama ibu.
dosa apa ya? Ya namanya ini kan mikir dosa apa. Tapi ya mungkin ada perbuatan, ada yang mungkin antum lakukan itu ya menyinggung atau nyakitin ibu. Cobalah kan ya. Saya mikir gitu Ustadz ya. Ya alhamdulillah sih orang tua saya udah pernah haji gitu Ustadz. Tapi saya bilang sama mama, ayo umroh sama Riki yuk gitu. Nanti gitu, kata mama, ayo dong ma gitu, umroh. Ya karena kalau saya pikir siapa tahu Ustadz ya, kan walau bisawab saya nggak tahu apa dosa saya nih sama ibu. Jadi alhamdulillah nggak tahu dong di September akhir 2019 Ustadz. Jadi 2018 ke 2019 baru ibu saya mau berangkat umroh. Berangkatlah umroh Ustadz. Tapi ada pesan dari sahabat-sahabat sama istri. Nanti kalau ketemu sama anak kecil kasih makanan. Jadi mulai hari ini kamu harus menyukai anak kecil. Jadi saya waktu itu Ustadz dibawalah sama istri karena saya bilang, sayang, aku berangkat umroh dulu sama mama. Nanti di bulan Januari kita berangkat sama orang tua kamu. Karena kalau dicampur takutnya saya nggak fokus Ustadz. Nggak fokusnya kenapa? Ini ibu, ini mertua. Saya nggak mau gitu karena pasti ibu segimana juga. Oh kamu padahal nggak ada niatan seperti itu Ustadz. Saya ngejaga perasaan dia. Jadi saya bilang, kamu paham kan? Saya ini nih, oh iya nggak apa-apa saya berangkat aja. Akhirnya saya bawa makanan itu Ustadz, saya bawa makanan. Dan itu tadi, saya coba untuk mulai bersedekah yang mungkin ya nggak usah disebutin seperti apa. Pokoknya dia mulai dari situ udah belajar gitu Ustadz gitu. Ada rezeki yang ini gitu. Ternyata kalau kita di saat kalau kita lagi banyak duit sedekah, udah biasa. Tapi di saat sulit sedekah, Masya Allah Ustadz, itu balasannya, Masya Allah. Itu saya sampai hitungan rumusnya matematika juga nggak bakal ini. Kok bisa ya? Tapi mungkin ini. Jadi pikir mungkin ini. Nah singkat cerita berangkatlah saya umroh gitu Ustadz sama ibu saya. Ya itu Ustadz di tempat yang terbaik saya minta maaf berdoa. Ma tolong doain, ma tolong ini. Pulang umroh di September. Nah istri saya tuh sebenarnya, jadi kita tuh nggak tahu kalau istri saya tuh udah hamil Ustaz. Jadi istri saya tuh hamilnya itu kalau dalam hitungannya dokter di 8 November. 8 November. Sedangkan kita baru tahu dia hamil di bulan 1 2020. Jadi setelah hampir 2 bulan kita baru periksa gitu Ustaz. Jadi ikhtiarnya itu tadi, saya mungkin minta maafnya nggak ini gitu Ustaz ya. Minta maaf sama, kalau lebaran, maafin ya, selesai. Tapi ini benar-benar, ya istilahnya, ya kalau orang bilang, coba cuci kaki ibu kamu, ini. Ya itulah Ustaz, pokoknya sampai, ya saya harus, lihat anak kecil, boleh saya kasih kue buat anak? Nggak apa-apa, kasih aja. Jadi ya mungkin lihat anak yang lucu dikit, saya cari gitu, Ustaz, ini lucu nih gitu. Ya kan selera ya Ustaz ya. Jadi saya pengen, mudah-mudahan anak saya mungkin seperti ini. Jadi ikhtiarnya itu ya sedekah kemanapun, sama ya mungkin doa yang paling itu tuh ya pada saat saya di umroh itu saya lakukan ibu saya itu ya dengan minta maaf di tempat doa terbaik, di tempat yang baik itu saja, di raudhah bareng segala macam. Ya mungkin ya saya nggak tahu siapa yang dijabah sama Allah doanya, mungkin orang tua saya. Dan akhirnya pas kemarin kita mau berangkat umroh, akhirnya kita periksa Ustaz. Nah itulah pas istri saya sakit, kata orang, kayaknya istri lo hamil. Ki. Hamil masuk ke angin kali, aku bilang gitu. Tapi pulang malam-malam itu Ustaz, aku sama istri ada meeting itu, udah jam 9 malam, mobil, teman bilang sebelum pulang tuh, ntar ke apotek, beli tuh. Bro, itu mah udah saya lakuin di tahun pertama. Gue gak mau lah, bini gue nanti mentalnya kecewa. Ini lagi gitu kan. Udah deh ini. Kan beli doang gak ada salahnya kali Pak, dia bilang gitu. Kan gak ada ruginya. Ya udahlah. Jadi selama perjalanan Ustaz, dari Cinere menuju Pamulang, saya ingat ada 2 apotek yang dekat rumah saya yang buka. Begitu lewatin apotek pertama, beli gak ya? Gak usah lah. Saya nanya sama istri, beli gak? Nggak usah, kayak gitu. Karena takutnya kalau hasilnya gagal, kecewa lagi Ustaz. Begitu yang kedua, saya nggak nanya-nanya lagi Ustaz. Saya belokin, set, beli kamu, saya bilang gitu. Ya itu Ustaz. Ya besok paginya, ya alhamdulillah kabar. 2 garis biru ya? 2 garis biru. Tapi gini Ustaz, itu hal yang mungkin yang jadi lucu.
Saya tuh sering Ustadz ya, syuting dengan jadi seorang bapak yang dapetin istri lagi hamil gitu Ustadz. Sayang kita hamil, karena adegan, kan dialognya, oh iya kita senang, kita bahagia gitu. Jadi saya tuh nggak pernah tahu Ustadz, 2 garis biru itu artinya apa. Demi Allah Rasul saya nggak tahu. Jadi pas istri saya ngasih, saya ngaku hamil. Saya tuh nggak nih. Demi Allah, saya nggak tahu. Hamilnya dari mana gitu Ustadz, nggak tahu. Aku hamil. Jadi karena dia udah nangis, saya peluk. Alhamdulillah bener saya yang hamil. Hamilnya dari mana? Ih kamu mah gimana sih? Dibilang. Jadi dikasih tahu Ustaz, ini kerja Allahu Akbar. Saya baru tahu Ustaz gitu. Ya itu Ustaz mungkin ya cerita ikhtiar mungkin ya ada manfaatnya mungkin dari cerita saya ini ya. Ikhtiar yang saya lakukan itu ya seperti itu. Di samping dengan usaha-usaha saya mungkin di sepertiga malamnya, di duhanya gitu Ustaz. Dan ya minta doa sama orang-orang. Ya apa ya? Kalau lu minta doa sih Ki, ya menurut saya doa tuh lebih baik lah. Kalau uang mah insya Allah ada gitu. Dengan uang mah ada, tapi kalau doa dari beliau kan dekat sama Allah. Mungkin dia yang nyampe duluan, mungkin gitu Ustaz, gitu ceritanya. Alhamdulillah ya. Iya, jadi saya nggak jadi promil. Jadi buat semua sahabat-sahabat, yang paling penting itu harus yakin gitu Ustaz. Karena kalau nggak yakin, ya gimana Allah mengasih. Allah, saya udah siap. Allah, saya yakin. Allah pasti akan kasih kita anak. Buat yang 4 tahun, 5 tahun. Ikhtiar aja. Dan ya mungkin kita bisa belajar juga sama sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman ya mungkin, ya mohon maaf Ustaz, caranya itu mungkin dilakukan setelah sholat subuh. Jadi pada saat pagi-pagi katanya kita tuh lebih sehat gitu. Kita, ya apa salahnya kita ikhtiar gitu Ustaz kayak gitu. Dan Alhamdulillah ya itu Allah kasih kita percaya gitu. Masya Allah. Dan itu sharing yang bagus buat para sahabat Quran. Jadi tetap berpositif thinking, kemudian ikhtiar, minta doa. Betul. Istighfar, bersedekah. Bersedekah dan paling penting itu ya kita harus mawas diri Ustaz. Mawas diri. Nah, jadi ya ini mungkin waktu yang saya bisa mengajak semua sahabat cinta Quran bahwa ikhtiar kita harus tetap kita lakukan. Lakukanlah hal-hal yang terbaik yang mungkin nggak pernah kita sadarin dan minta maaflah, minta restullah sama orang tua kita buat yang ingin mempunyai keturunan. Dan buat yang masih mencari jodoh ya coba dengan apa ya dengan kita memperbaiki diri kita, insya Allah Allah akan memperbaiki diri kita dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah dan mudah-mudahan ya ikhtiar untuk mendapatkan jodoh terbaik dari Allah, Allah kasih jalan kemudahan. Mungkin itu aja Ustaz gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Ustadz, surat ini mengajarkan kita agar selalu bersandar pada Sang Khalik. Namun di luar sana banyak muslim yang masih mendatangi dukun, orang pintar, paranormal semata-mata agar urusannya lancar. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim tidak terjerumus ke sana? Jadi kan jawabannya sederhana bahwa yang pergi ke dukun ternyata kalau misalnya saya memberikan sebuah ilustrasi gini, kalau kita pergi ke dukun gitu loh, bayangkan sebuah sinetron atau sebuah film, scene-nya kadang-kadang baru setengah, seakan-akan kita sukses tuh dengan meminta kepada dukun dan segala macamnya, endingnya malah nggak happy. Dan banyak contoh yang ketika bersandar kepada Allah, hidupnya nyaman. Hidupnya tenang. Jadi caranya gimana supaya nggak ke dukun? Ya jangan ke dukun. Setuju tuh Ustaz. Ya, ketika itu mulai tidak baik ya jangan dideketin. Tinggalin aja gitu. Pilihannya kan itu. Dan buktinya sudah banyak. Betul. Makanya kan kita di dalam Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran, Allah menceritakan tentang histori masa lalu. Bentuknya banyak kan storytelling di dalam Al-Quran itu. Kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada kita dan kisah terbaik dan kisah itu adalah benar. Kemudian Allah kisahkan kepada kita untuk kita mengambil sebuah inspirasi. Sehingga apa? Kita jangan sampai salah seperti orang-orang sebelumnya gitu loh. Ngapain gitu loh. Kita harus ngetes diri kita, kemudian datang ke dukun dan akhirnya kita malah hidup kita nggak happy, gitu, kita terkungkung gitu ya, dan akhirnya nggak bahagia. Meninggalnya jadi susah. Ngapain? Oke. Terima kasih buat Mas Riki sudah datang ke Quran Inspiration, buat para sahabat Quran sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengkaji sebuah surat, yaitu surat Asy-Syarr, dan bagaimana kita mempelajari bagaimana yang Allah sudah kisahkan kepada Rasulullah, kemudian kisah kepada Rasulullah itu kita mempelajarinya, dan itu menjadi inspirasi untuk kita. Bahwa yang menjadi catatan yang penting buat kita semuanya adalah sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Jadi ketika ada kesulitan, maka fokus kita adalah kepada kemudahan. Pasti Allah akan mendatangkan kemudahan.
Tinggal kita mikir kemudahannya apa nih. Betul. Nah, kemudahan itu memang kita harus cari. Kalau kesulitannya gampang diidentifikasi. Yeah. Gitu. Jadi kita bukan menjadi ahli identifikasi masalah tapi kemudian kita membesar-besarkan masalah. Kita fokus kepada orang yang mencari solusi, mencari kemudahan di balik kesulitan. Dan yang endingnya adalah ketika kita kembali kepada Allah, di ending ayat di dalam surat itu, maka kita kembali kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah. Jadi kesulitan-kesulitan itu kadang Allah datangkan untuk mendatangkan kemudahan. Ketika kesulitan itu mengantarkan kepada kita untuk kita sholat, kemudian kita bersedekah, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya itu sudah menenangkan buat kita. Ketika hati kita sudah tenang, maka Allah akan memberikan solusi masalah kita. Ya. Bisa jadi Allah tidak berikan solusi, tapi ketenangan sudah kita capai itu. Betul. Ketenangan kita sudah capai, hidup kita udah lebih nyaman, karena ujung dari kehidupan ini kan bukan tentang kita menjadi kaya dan suksesnya. Bahwa itu adalah bonusnya, iya. Ya. Tapi tujuan hidupnya adalah kita mendekat kepada Allahnya. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka kita memperoleh sebuah ketenangan. Itu yang kita bisa pelajari. Mungkin sebagai penutup dari Mas Riki yang bisa disampaikan buat para sahabat Quran, silakan Mas. Ya, saya di sini sekali lagi porsinya cuma kita belajar dan mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi hamba yang selalu istiqomah di jalan kebaikan Allah. Mudah-mudahan Allah juga menjauhkan kita dari segala macam bahaya, terutama dari godaan setan, di mana lingkungan kita nggak pernah tahu ternyata lingkungan kita itu membuat kita terkungkung dalam satu yang namanya tidak kebaikan gitu. Tapi paling tidak di sini saya mengajak semuanya ketika ada masalah apapun, coba kita renungkan, kita coba ini apakah dari kita dulu ada yang salahkah, dan kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih baik dan daripada yang menurut kita rencana kita baik, tapi ternyata rencana Allah itu jauh lebih baik. Dan jangan lupa sekali lagi buat sahabat-sahabat Quran yang ingin memiliki keturunan dan ingin dapat jodoh, coba minta restu, minta maaf, dan lakukan hal-hal kebaikan yang mungkin disunahkan sama Nabi. Insya Allah Allah kasih jalan dan Allah kasih di saat waktu yang tepat. Mudah-mudahan kita ketemu di surganya Allah, dan sekali lagi acara ini ada manfaatnya, dan saya senang sekali bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi Ustaz. Amin. Oke, terima kasih buat para sahabat Quran sekalian, dan pesan terakhir adalah terus pelajari Al-Quran, ambil inspirasi dari Al-Quran, kemudian terapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah ajarkan kepada orang-orang yang terdekat, bisa dengan istri, dengan anak, dan keluarga yang jauh lebih besar lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.